Artinya dalam hidup itu kan ada tatanan, ada hitungan, ada ukuran, ada aturan. Termasuk dalam hal berhubungan suami istri, orang Jawa itu kan punya patokan, punya pakem, punya aturan. Tidak sebenarnya banyak juga waktu aku itu doa itu kok ada itu pohon kelapa itu ya. mentiung ke saya itunya apa itu yang di dalam kupat itu apa namanya? Di dalam apa? Janur, ya. Janurnya itu mentiung ke saya, terus pucuk janur itu ada apa itu? Ada jahe. Iya. Ya. Itu ya nggak tahu apa itu artinya. Ya. Artinya itu begini. Dikasih yang namanya pohon kelapa kok mentiung. Artinya kita hidup itu harus lugu. Pohon kelapa itu kan namanya gelugu. Oh iya iya. Nah, artinya harus lugu, harus apa adanya. Kok dikasih janur? Artinya kebejaning urip atau keberuntungan hidup. Nah, keberuntungan hidup diparingi jahe. Nah, jahe itu pola pendem ujung dari kehidupan akan kemana kalau kita ndak akhirnya akan dipendem atau dikubur. Nah, sehingga kita diperintahkan untuk mencari. Nah, kalau nanti jadinya jahe alas, jadinya poyang payingen atau kebingungan kalau ndak ketemu. Ya memang gitu Romo. Ya. Aku cari-cari nggak ketemu, bingung bener juga itu. Iya. Jawabannya ya. Iya. Kalau janur itu artinya apa, Romo? Bejaning urip. Nggih. Keberuntungan hidup. Daun kelapa yang masih muda namanya janur. Iya, itu tahu janur, tapi apa urip apa artinya? Kebejaning urip artinya keberuntungan hidup. Oh, oke. Ya. Sehingga orang Jawa itu pasti menggunakan janur, manten pakai janur, mau acara apapun pakai janur. Dia mengharapkan keberuntungan dalam hidupnya. Ada bencana dia pakai janur untuk tolak bala. Jadi kowe ngintine ku bener ya, Romo. Antarane apa kelapa, janur, jahe. Nggih. Artinya apa jahe? Kalau kependem ya, Romo. Nggih, leres. Lah nika artipun menapa? Asal usule menungso bakale wangsul. Bali. Ya, akal kembali. Gitu loh. Jadi parli itu berarti urip itu mesti keilangan sak lubune nggih, Romo. Iya, sak lubune. Artinya Ngerti
berang tahun aku cari kok belum ketemu apa itu semuanya. Iya. Gimana itu? Iya, apa adanya sajalah agar kita menemukan keberuntungan hidup, jalan hidup yang baik. Sekarang saya, ini belakang saya ya sakit. Ya. Apalagi itu belakang saya, sebenarnya kepala terus turun ke belakang. Ya. Di pundak terus ke ya semua, hampir semua sakit. Kadang-kadang aku tidur berapa jam aja, sudah berapa jam Terbangun. kurang. Ya kurang tidurnya gitu loh. Oh, itu ya nggak tahu apa kok rasa ada yang ngilu itu loh. Iya. Berat gitu loh. Iya. Harus gimana Romo? Ya, saya tak mencoba membahas sedikit-sedikit. Biasanya kalau orang sakit berada di sisi belakang, mulai dari kepala, pundak sampai punggung, itu biasanya kurang mendapatkan kedamaian bersama keluarga. Intinya ada beban berat yang dipikirkan atau yang menjadi beban. Nah, itu tentang masalah keluarga biasanya, bukan murni penyakit. Biasanya ada beban berat yang berkaitan dengan rumah tangga atau keluarga. Itu biasanya di belakang akan merasakan seperti itu. Oh ya benar juga. Dengan keluarga belum masih nggak tenang gitu loh. Ya, sehingga terjadi seperti itu. Nah, itu menyelesaikannya ya harus diselesaikan secara keluarga, diselesaikan dulu, nanti berangsur-angsur itu pasti pulih. Terus itu harus dilakoni Romo. Ya, dijalani. Kita nggak bisa lari dari kenyataan toh. Ya. Kita harus menerima kenyataan, mengolah kenyataan, dan menikmati kenyataan hidup. Kalau kita menolak, berontak, ya tambah sakit semua badan kita. Ya itu berarti aku kurang sabar juga ya. Ya bener, Romo minggu kapan itu yang negur saya itu ya bener juga. Iya. Tapi ya aku pelan-pelan mau menjalani, tapi apa bagusnya ya harus mudik apa mau tak lakoni gitu loh. Ya, nanti dipertimbangkan aja antara polo pendem atau polo gemantung. Sudah, jangan muteh. Kalau muteh nanti kelihatannya kesulitan. Oh ya. Anu ngerti li poro kependem apa yo? Ya kayak telo. Betul. Yang satunya polo apa? Yang satunya polo gantung. Apa yo polo gantung? Pisang. Ya. Oh, coba ngerti tinggal milih li. Iya. Oh iya. Ngomong-ngomong perkara pisang, waktu aku doa juga di depan saya kok seperti ada pisang, ada buahnya juga itu mentiung ke saya. Iya. Pisangnya udah berbuah belum? Sudah berbuah tapi belum matang gitu loh. Iya. Jadi masih hijau Romo. Ya. Artinya bahwa hidup itu kalau sudah diberi petunjuk pisang mentiung, berarti harus lebih mendekat pada Tuhan. Kalau saya Romo
Bagus, lebih baik begitu. Nggak pernah yang aneh-aneh. Iya. Aneh. Ini kan apa ini? Kayaknya apa datar aja semuanya, tapi enteng gitu loh. Iya. Nggak ada rasa pun nggak ada. Iya, bagus Nggak lah. ada rasa, itu kenapa? Bagus. Nggak ada rasa. Yang paling betul begitu. Oh gitu. Jadi ono coroko itu membuang segala perasaan, membuang segala angan-angan, sehingga kadang mimpi itu kan sumbernya macam-macam. Ada yang mimpi betul merupakan petunjuk, ada juga mimpi yang berasal dari angan-angan alam bawah sadar. Berarti kalau selama ini sering mimpi, kok sekarang setelah baca Hono Coroko nggak mimpi, berarti alam bawah sadarnya sudah mulai terkendali. Nah, ciri-ciri alam bawah sadar sudah mulai terkendali, biasanya hidupnya mulai tenang, tidak kemerungsung, tidak panik, tidak banyak pikiran, itu biasanya. Ini emang enggak. Iya. Kok hidup gini gitu loh, nggak ada rasanya juga nggak ada gitu. Iya. Tapi ya tenang gitu. Iya. Dan nggak ada rasa, gimana sih nggak ada rasa. Iya. Tapi juga nggak pengen gimana ya, cuek aja gitu. Betul. Makan pun ya nggak apa-apa, mau rasa enak atau nggak enak ya. Tinggal makan. Iya nggak berharap gitu, berharap juga. Cuma aku hanya selalu yang aku pikirkan family aja. Iya. Itu aja yang jadi pikiran aku tuh saudara yang di Indonesia itu. Iya. Yang jadi pikiran. Iya. Tapi yang ini ya udah nggak pernah mimpi. Iya. Bagus. Ya memang benar nak cinta ya Rom. Iya. Karena hidup itu kadang-kadang seseorang bawa beban yang belum terselesai ya. Iya. Kayak kalau sudah memang dia diputus, beban itu enggak berat ya kalau. Iya, betul. Yang ada tapi itu masih tapi kita tidak bisa mengelak karena kita harus lahir ya dong. Ya, namanya diutus. Karena diutus melalui ngono lho nak cinta. Nak cinta kan kecerahannya itu kalau aku melihat memang sudah kebahagiaannya itu cak anak, cak suami itu memang makanya ya kalian nggak ada mimpi aneh-aneh gitu loh. Halo? Iya. Iya kalau iya kali. Halo? Iya. Karena yang kita ini diutus membawa beban, jadi ya ada saja kendalanya gitu. Nah kita ini ya Romo belajar mengolah, belajar masih ada tugas untuk mengolah ya Rom. Betul. Matur nuwun lah Mak Sinta kalau iya Rom kalau ya kita di ini kalau aku karena kali ini masih naik tangga ya Lia. Dikasih masih hiasan janggal gitu. masih banyak harus dibubuke Dipakan Romo. Ya, belajar untuk menyerahkan itu pada kehidupan. Artinya bahwa semua masalah itu nantinya bisa terselesaikan asalkan kita itu satu mau menyerahkan pada kehendak sing gawe urip. Iya, betul. Betul, karena segala pemikiran manusia pada ujungnya hanya berhenti pada teori, konsep, usaha. Nah, setelah teori, konsep, dan usaha itu terselesaikan, nanti keputusannya pada Tuhan. Makanya kenapa kita tidak berpikir, ya udahlah tak serahin sama Tuhan aja daripada saya harus banyak berpikir. Toh juga akhirnya Tuhan yang memutuskan kok. Iya benar. Terus ada satu lagi Romo, Inje. waktu itu mimpi anak saya
Joshua. Iya. Itu dikejar dengan ular. Iya. Terus aku kejar ularnya, tak pegang. Ularnya tak pegang. Ularnya warnanya hitam. Iya. Terus kok di tangan kanan saya itu tak pegang dengan tangan kiri. Terus Iya. di tangan saya itu kok ada ular yang hijau. Iya. Terus apa itu ular yang hijau itu ular yang hitam itu dimakan dengan ular yang hijau. Iya. Itu Oke. apa itu artinya, Romo? Artinya satu, putra dari Pak Charlie masih membutuhkan bantuan untuk masalah ekonomi atau pekerjaan, urusan sandang pangan, melibatkan Pak Charlie nantinya begitu. Oh, ya. Kadang aku mimpi ular itu kok ngeri, takut. Iya. Ular itu ada beberapa perkara. Artinya ular itu bisa jadi yang sering disampaikan oleh guru saya itu urusan sandang pangan atau urusan pekerjaan, bisa jadi juga urusan perjodohan. Tuh. Ya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Iya betul ya, memang Om Jaeng ya Roma. Nggih. Sampai si Christine lihat mata dua di belanja. Iya. Si Agustin kok Christine ya Roma. Iya. Ya betul Roma. Kertas tadi suruh ono cara kon iku terus nggih Roma nggih. Nggih. Lan iku anu kali tapi kamu mau takok Soli sing artine kanca kali dosa niku Nggih. terus sing arti waca sekawan iku napa ngoten Rama. Nggih. Terus sing diarani diwaca tiga panyaran itu terus sing kali kan sing ngomong ceceh itu tau beli ya itu gimana itu doanya Iya, apa itu belum mungkin aku. Tapi ya kenapa cuma tak baca aja, belum tak fokus benar-benar. Jadi itu itu lebih mendalam. Kalau menurut aku terus menehu enak meneh. Tapi ya aku rada urung rampung saja nih. Iya. Iya. Ya itu sebetulnya di buku kan sudah saya tulis, sudah dituliskan kan itu. Di file yang dikirim ke Belanda itu kan sudah ada. Iya. Cuma kadang-kadang bingung dengan apa itu. Translate. Ekstrak itu apa ya? Ekstrak Cara bicaranya ekstrak bagaimana mengeja. Iya. Ya, masih susah sedikit aku. Tapi Iya. belum harus tak benar-benar. Yang kecil itu ya, kowe sing bingung. Iya. Iya. Ya nanti cara kamu sandangan nggih Romo. injih tegese sandangan diparingi wulu, suku, pepet, taling, tarung dan sak piturute niku nanti kan bunyinya ha, hi, hu, he, hu, he, he. Ngono lho Li. No, Itu ya. na, ni, nu, ne, no, na, neh. Co, ca, ci, cu, ce, co, ce, ceh. Ro, ra, ri, ru, re, ro, re, reh. Ko, ka, ki, ku, ke, ko, ke, keh. Sampai nanti ngo, nga, ngi, ngu, nge, ngo, nge, ngeh. Iya, itu itu. Itu juga arti yang lain. Ya itu nanti ya aku harus terus menjalani terus juga itu. Tapi Iya. belum masih baca. Iya. Bisa ingat di Niku kepala. yang Rama niku yang diarani yang
di apa niku Rama. Iya betul. Leres. Iya. Taring di Rama. Iya niku. Itu aku sing nang donya iki ngaten ya Rama. Iya leres. Tegese itu adalah sandangan atau perangkat kehidupan. Kan begitu. Ketika dikasih suku bunyinya menjadi hu, artinya suku itu kaki, sehingga dalam hidup kita melangkah harus hati-hati, diberi sandal atau sepatu agar tidak mudah tertusuk duri. Dikasih wulu jadinya hi, kepala itu diberi penutup agar tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan berpikir harus lebih tertata. Ya ampun. Kalau nggak tahu bingung. Iya. Terima kasih Romo. Iya. Nah, tak sembah mungkin kan. Kalau anu itu namun ya Romo nggih. Nah, lah nek sing diarani Sukerto niku Romo. Sukerto itu dari kata suker. Suker itu bisa diartikan berisik, tidak enak atau sakit. Artinya suker itu gangguan yang membuat tidak nyaman. Kalau dalam rangkaian bahasa Jawa biasanya wah kuwi kok suarane sukermen, artinya berarti berisik. Bocah iki awake suker, ngoten lho. Rada suker, rada ra enak, artinya mengartikan gangguan atau tidak enak. Sukerto itu adalah ketidaknyamanan atau kekotoran yang berada dalam diri manusia, itu namanya sukerto. Dan artinya tidak wonten to Rama ngendikane nek dalam perwayangan kok ontang-anting. Ontang-anting. Nggih. Ngaten kita kan kedah dipun ruwat to Rama. Inggih. Artinya begini, kenapa kok anak ontang-anting, terus kedono kedini, terus kembang sepasang, uger-uger lawang, gotong mayit, lan sak piturute itu yang termasuk dalam kategori Sukerto harus diruat. Karena biasanya anak-anak dengan kelahiran seperti itu adalah anak-anak yang memiliki Sukerto. Nah, Sukerto di situ adalah terdiri dari dua hal. Entah itu komo salah, entah itu komo wurung. Komo salah itu adalah benih bayi atau sperma yang jatuh tidak pada waktu dan tempatnya, itu dinamakan komo salah. Kalau komo wurung artinya sperma atau biji bayi yang jatuh dan tidak jadi, itu namanya komo wurung. Lah itulah yang melingkupi dari seseorang sehingga mengakibatkan kesukaran atau kesakitan atau kesusahan dalam hidupnya, sehingga harus harus diruat atau harus dibersihkan. Artinya dalam hidup itu kan ada tatanan, ada hitungan, ada ukuran, ada aturan. Termasuk dalam hal berhubungan suami istri, orang Jawa itu kan punya patokan, punya pakem, punya aturan. Tidak boleh dilaksanakan ketika kelahiran suami atau kelahiran istri. Tidak boleh dilakukan terkena sinar matahari langsung. Tidak boleh dilakukan saat terjadi gerhana dan tetek bunga. Itu kan banyak aturan-aturan seperti itu. Lah, kadang kita sebagai manusia kan kita mengingkari atau melanggar, sehingga ketika terjadi pelanggaran itu menjadi benih bayinya tidak sempurna atau tidak baik, sehingga itu dikatakan Sukerto. Lah, dikarenakan Sukerto maka itu akan melingkupi dalam diri si bayi itu karena berasal dari biji yang kurang sempurna, sehingga tugas dalang ruwat adalah satu, merawat kalau bisa,
kalau nggak bisa ya harus ngudari reruwete, kalau tidak bisa ya kudu nyirnake reruwet itu tadi. Itu tugas dari dalang ruwat. Itu yang disebut komo wurung komo salah nika nggih Romo. Nggih. Gitu lho Li, ngerti halo. Iya ngerti aku. Jadi Nah. kudu dipaparke sing bener. Ya gitu. Ya karena kan anak-anak sekarang pada nggak mungkin nggih Romo nek Iya. piyayi sepuh zaman dulu nek arep apa nyapuri bojone apa pas dino lahir nek sing nggih Romo. Nggih. Niku sing kemasukan komo salah titik yang salah nggih Romo. Nggih. Ngaten nggih. Lah niku tiap tahun nggih Romo. Sebetulnya tergantung kebutuhan. Ketika sekali sudah selesai ya sudah, nggak perlu setiap tahun. Itu. Oh, ngaten. Maksudipun ngaten deh. Tiap tahun menawi piyayi minta tolong kangge ngresihin lare ingkang nglairipun. Nggih, dilakukan setiap tahun pendak suro. Setiap tahun ngawot. Nggih, setiap suro di tempat kami selalu melaksanakan ruatan. Nabi saking kadoan ngaten dos pundi Romo kami anak-anak kula wonten mriki nyuwun kula kalih Romo saged Romo. Nggih, nanti sejatosipun radi kesisahan nggih. Jadi artinya agak ada sedikit kesusahan. Nggih, tapi nanti mungkin bisa diseranani artinya kita melakukan ritual di sini dibantu ibu dari sana. Nah, nanti ibu yang memotong rambut si putranya. Jadi ya jenengan agak kerepotan sedikit nanti malahan, artinya jenengan nggih kudu kersa kedunungan untuk meruat, ketempatan untuk meruat memotong rambutnya si anak itu. Sehingga nanti kalau rambutnya sudah dipotong bisa dilarung atau dilarung itu apa? Dibuang ke laut. Ke laut. Iya. Ngaten nggih Romo. Iya. Atau mungkin teknisnya nanti dibalik. Rambutnya dipotongi semua terus dikasih nama satu-satu, dikirim ke sini, saya yang melarungkan ke laut. Ya tinggal pilih mana nanti. Nggih. Nggih. Kenapa diambil rambut? Karena rambut itu yang pertama kali keluar dari tubuh ibu ke dunia bayi, itu yang keluar pertama rambutnya. Nanti dalam lebih baik mungkin kula potong bocah satu persatu, nanti kula betong ngaten. Nggih. Ngaten Romo. Nggih. Mergo gangguan iki ora nang apa nesu dan ini ngaten nggih Romo. Nggih. Ngaten. Matur nuwun jadi luwih ngerti anak Sinta. Arlia. Jadi nek nganu nanti bisa yuk ketemu Romo yo liya bareng. Karena belajar Nggih. sampai apa ngerti ngono kanggo sempurnane awake dhewe nggih Romo karo iso ya iso nulungi apa kancane dhewe sing kepiye nek ngerti belajar dalane nggih Romo. Nggih. Romo. Jadi iso balekke Jawa murni nggih Romo. Leres. Nggih, kula kayak ngaten menika lalare menika kemarin menika nangis mesakaken lha iya baliyo ning Jawa murni kula ngaten Romo. Nggih. Nggih Romo. Ya, sebetulnya kalau kita mau membuktikan sendiri dengan kita membaca, mempelajari Hanacaraka dengan hati yang tulus, itu membuka yang namanya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual,
maupun kecerdasan otak, sehingga kalau kita sudah merasuk mempelajari itu dengan sungguh-sungguh, kita melihat segala persoalan akan lebih cepat, lebih tanggap, lebih cerdas.